Assalamualaikum. Dalam sebuah kelas, seorang dosen mengatakan Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu kan mencintai keindahan dan tidak mencintai yang buruk, yang jelek. Kalau Tuhan ada, berarti tidak akan ada kejahatan, tidak akan ada kerusakan. Yang ada adalah keindahan, yang ada adalah kebaikan saja. Kemudian ada seorang mahasiswa di pojokan yang kemudian dia mengatakan, Profesor, kenapa Anda mengatakan Tuhan itu tidak ada? Tuhan itu ada. Kalau misalnya panas itu ada tidak? Dingin itu ada tidak? Yo, dingin itu ada. Emang kamu gak pernah masuk angin, gak pernah kedinginan? Seisi ruang itu riuh tertawa, mentawakan mahasiswa yang ada di pojokan ini. Kemudian mahasiswa ini mengatakan, profesor sendiri yang mengatakan kalau dingin itu tidak ada, karena yang bisa diukur adalah yang bermassa jenis. Yang bisa diukur adalah yang bernilai plus. Maka yang bisa diukur adalah panasnya, suhunya. Maka ketika Anda ditanya berapa panasnya, bukan berapa dinginnya. Seisi kelas itu kemudian terhenyak semuanya, diam. Karena mereka teringat dengan pelajaran yang diajarkan oleh profesor tersebut pada kelas tersebut juga. Sementara yang lainnya tidak ada yang ingat, hanya satu orang tersebut yang ingat. Jadi dingin tidak bisa diukur karena tidak bermassa. Yang bisa diukur adalah panasnya, karena yang punya massa adalah panas. Kalau kita keluar dari konteks ini, saudaraku, kalau Anda ditanya, tentu tingginya berapa, bukan rendahnya berapa. Rendah tidak bisa diukur, yang bisa diukur adalah tingginya. Karena tinggi yang punya massa. Yang bisa diukur adalah beratnya berapa, makanya pertanyaan begitu. Malam tidak ada, karena sudah tidak ada siang, maka malamlah yang muncul. Kejahatan itu tidak ada. Yang ada adalah karena sudah tidak ada kebaikan pada diri seseorang, maka yang muncul adalah kejahatan. Tetapi yang bisa diukur adalah kebaikan. Kebaikanmu apa? Berapa? Di mana? Maka zakat itu yang diukur adalah, yang dizakati adalah hartanya. Yang dihitung adalah 2,5%-nya. 2,5% jadi berapa? Bukan jadi yang punya harta ya artinya kaya. Bukan kemiskinannya yang diukur. Orang yang miskin, fakir miskin dan semuanya yang itu, yang mazhab itu, mereka dapat zakat. Jadi yang diukur adalah kekayaan. Karena kekayaannya yang punya massa, yang terukur. Yang diukur adalah kepandaiannya. Pinternya berapa toh? Menggunakan tes IQ. Yang diukur bukan kebodohannya. Bodohnya berapa sih? Tidak ada. Yang diukur adalah pinternya. Bisa diukur. Ingat, yang bisa diukur adalah yang punya massa jenis. Kalau Anda melakukan sesuatu, apapun itu, maka karya Anda lah yang diukur. Berapa karyanya? Di mana? Karyanya apa? Bukan Anda yang tidak punya karya. Oh, Anda itu tidak punya karya berapa? Gak ada, bukan begitu.
Yang diukur adalah karya. Seorang dosen, yang dihitung adalah kinerjanya. Ngajarnya berapa, kemudian publikasinya berapa, kemudian pengabdian masyarakatnya berapa. Tridharma perguruan tinggi. Guru yang dihitung adalah kinerjanya, ngajarnya berapa jam. Nanti hasilnya, siswanya nek wis lulus kampus, misalnya kampusnya diukur, lulusannya itu bekerja di mana berapa, waktu tunggunya berapa, baru akreditasi. Bukan lulusan perguruan tinggi X yang nganggur berapa, nggak ada yang diukur kayak gitu, nggak ada. Jadi saudaraku, kalau Anda pengen lebih hebat, bisa terukur, maka yang digunakan untuk mengukur adalah karya Anda, bukan kejahatan Anda. Jadi kalau Anda pengen baik, maka yang diukur adalah hasilnya. Kita kembali ke kelas. Luar biasa. Seisi ruang itu agaknya terhenyak dan terpukau dengan mahasiswa ini. Jadi saudaraku, Anda tahu siapa orang ini? Dia adalah Albert Einstein, seorang ilmuwan yang luar biasa, mempunyai teorema yang sampai sekarang masih dipakai di universitas, di sekolah, dan di manapun, belum terpatahkan. Teori relativitas, I sama dengan MC kuadrat. Kalau Anda pergi ke bulan besok, ingat, awas, kalau Anda pergi bulan besok, pulangnya kemarin Ijal. Karena teori kelambanan. Kalau kita jalan, maka seolah-olah yang berjalan adalah pohon-pohon, yang listrik dan sebagainya. Kita seolah-olah diam, padahal sebenarnya yang bergerak kita. Karena kecepatan tertentu, maka terjadi kelambanan. Maka Einstein mengatakan, kalau kita menggunakan teori kelambanan, maka kita bisa membuat pesawat dengan kecepatan cahaya, maka kita akan terjadi kelambanan dan kita bisa mundur di masa lampau. Sehingga banyak film-film fiksi yang membuat film bisa menembus multi semesta. Wah, Spiderman ini. Ya, karena bisa jadi adalah multidimensi. Jadi saudaraku, seorang Einstein mengatakan yang bisa diukur adalah yang bermassa jenis. Sekali lagi, Anda kalau mau lebih hebat, kalau mau tampil, Anda hidden atau real, nyata, terserah. Yang jelas, yang bisa diukur kinerja Anda adalah yang Anda publikasikan, karya Anda. Luar biasa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.